Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Nurul Hidayah dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang tokoh dan pemikiran Islam pasca Khalifah Rasyidin. Latar belakang masalah ekonomi menjadi tolak ukur akan kesejahteraan hidup manusia di setiap negara. Karena kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks inilah diperlukan pemikiran tokoh ekonomi yang bermuara pada kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal di suatu negara. Di negara-negara dengan mayoritas umat muslim seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki, ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa lalu. A. Pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka ekonomi Islam memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersumber dari akal pikiran manusia belaka. Jadi, sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ekonomi Islam yang berkaitan dengan pemikiran para tokoh, mulai dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini dengan segala latar belakang sosial, politik, dan budayanya. B. Pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. C. Pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk orang yang pertama kali secara khusus menaruh perhatian terhadap permasalahan harga yang adil. Meskipun istilah tersebut adalah ada sejak awal kehadiran Islam. Dalam membahas persoalan berkaitan dengan harga, ia sering menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara. D. Pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sudah hidup di zaman mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Dalam konsep ekonomi, Ibnu Khaldun menuangkan pemikiran ekonominya dalam salah satu karyanya yang berjudul Muqaddimah. Dalam bukunya Al-Muqaddimah, menurutnya, konsep uang adalah bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media penyimpanan. E. Pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Al-Qayyim. Terdapat 5 perkara utama pemikiran Ibnu Qayyim dalam ekonomi, yaitu 1. Falsafah ekonomi Islam. 2. Perbandingan dan perbedaan antara kekayaan dan kemiskinan. 3. Kepentingan ekonomi zakat. 4. Bunga riba al-fadl dan riba an-nasiyah. 5. Mekanisme pasar dan penghargaan. Sekian penjelasan materi saya tentang tokoh dan pemikiran ekonomi Islam pasca Khalifah Rasyidin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.